Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dan tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners dalam program kita sore hari ini Bincang Komunitas, edisi Senin 19 Agustus 2024. Dan tentunya seperti biasanya dalam program reguler kami akan memberikan informasi yang bisa menjadi edukasi bahkan juga sumber inspirasi bagi kita semua. Dan di edisi kali ini tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan menemani Vio beberapa menit ke depan membahas mengenai organisasi perempuan atau organisasi wanita yang di bawah naungan Muhammadiyah dan tentunya berfokus pada pengembangan dakwah, tentunya juga pendidikan, serta bagaimana pemberdayaan perempuan atau wanita yang ada di Kota Makassar, bahkan juga secara menyeluruh di Sulawesi Selatan. Untuk itu sudah bersama kita ada Yunda Darnawati Rajab, SPDI MPD, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah Sulawesi Selatan, dan juga ada Yunda Nur Hajar, SPD MPD, selaku anggota Departemen Dakwah PWNA, juga sekaligus Ketua Panitia Musyikerwil 1, dan kita akan membahas di tema kita hari ini dengan tajuk menyambut Musyikerwil 1, persiapan dan harapan PW Nahdlatul Aisyah Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore kakak-kakak sekalian, Yunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih, karena kita sedang menyiarkan ini secara live. Kak, boleh disapa juga Tribuners kita di sore hari ini, silakan. Assalamualaikum para hadirin Tribuners di sore hari ini. Semoga selalu sehat menyaksikan siaran-siaran edukasi dari Tribun. Iya. Iya, itu aja. Oke, kita tuh senang sekali rasanya kami semua juga bisa bergabung di studio Tribun Timur ya, Yunda, dan tentunya kita akan memberikan informasi-informasi yang akan dibutuhkan oleh Tribuners. Dan tak lupa juga Yunda Hajar mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita, silakan. Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Hajar. Insya Allah kami akan melaksanakan musyawarah kerja wilayah 1 di Kabupaten Pinrang. Ya, Tribuners, ya pantau terus kegiatan kami di sosmed ya. Oke, ya. Dan tentunya pastinya juga bagi Tribuners yang sudah lama nih mengikuti mungkin apa saja program yang hadir dan juga baru mau tahu nih. Nah, kita mungkin mohon izin juga buat Yunda sekalian, boleh disampaikan juga dulu nih kesibukan dari PW Nahdlatul Aisyah saat ini sepertinya apa sih? Ya, jadi kalau berbicara tentang pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah ya. Jadi itu kan sebuah organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah sendiri itu kita dikenal sebagai ortom atau organisasi otonom. Jadi jalur koordinasinya itu memang di bawah naungan Muhammadiyah, bentukan Muhammadiyah. Namun untuk Nasyiah ya itu adalah sebutan dari Nahdlatul Aisyah, disingkat Nasyiah. Itu memang menghimpun perempuan-perempuan. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa Nahdlatul Aisyah ini adalah komunitas perempuan mudanya Muhammadiyah. Jadi kan di Muhammadiyah sendiri itu kan lengkap ya, mulai dari komunitas untuk bapak-bapaknya yang kita sebut dengan Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian ada yang namanya Aisyah, jadi itu komunitas ibu-ibu. Iya, kemudian ini ada Nahdlatul Aisyah, itu adalah komunitas perempuan-perempuan muda Muhammadiyah yang usianya itu dari 17 tahun sampai 40 tahun. Nah, ada juga komunitas pemuda Muhammadiyah. Jadi menghimpun pemuda-pemuda yang usianya sampai 40 tahun juga. Iya, belum juga dia bergerak di bidang keremajaan atau pelajar. Ada yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan beberapa organisasi-organisasi otonom lainnya. Seperti itu. Nah, khusus untuk Nahdlatul Aisyah itu karena ini menghimpun perempuan-perempuan muda ya, tentu gerakannya itu tentu berorientasi pada bagaimana mengembangkan perempuan-perempuan ya, secara umum ya untuk seluruh lapisan masyarakat di negara ini dan secara khusus di wilayah Sulawesi Selatan, karena kami sendiri itu berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, itu disebut dengan pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Sulawesi Selatan. Selain itu struktural keorganisasian di Nahdlatul juga itu bukan hanya di tingkat pusat dan provinsi, tetapi
sampai kepada tingkat cabang dan ranting, daerah cabang dan ranting. Nah, kalau tingkat daerah sendiri itu berkedudukan di kabupaten kota. Nah, kalau untuk tingkat cabang itu berkedudukan di kecamatan, kemudian ranting itu berkedudukan di desa dan kelurahan. Jadi ini gerakan-gerakan Nasyatul Aisyah ini yang orientasinya adalah bagaimana menggerakkan perempuan-perempuan muda itu masif, mulai dari pusat sampai ke akar rumput. Seperti itu. Ya, tadi juga sudah disampaikan dari segi usia, mungkin tadi disampaikan 17 hingga 40 tahun, kemudian bahkan menyasar ke tingkat desa juga gitu. Kan biasanya kalau organisasi itu ya sebatas di tingkat kabupaten kota aja nih ya. Kita taunya seperti itulah, tapi memang kalau khusus dari Nasya itu memang menyasar pokoknya sampai ke akar-akarnya gitu. Dan mungkin kalau dari Kak atau Yunda Hajar sendiri, mungkin kalau kita berbicara tentang usia nih, kita nggak boleh biasa agak sensitif ya untuk menanyakan hal itu, tapi maksudnya untuk bergabung di Nasya sendiri itu sejak umur berapa sih Kak? Mungkin boleh disampaikan juga nih. Iya, dari usia SMA sudah ada programnya. Ya, alhamdulillah yang tercatat itu Ranting Ummul Kak Di. Ranting Ummul Mukminin itu pesantren Ummul Mukminin. Jadi usianya berkisaran 17 tahun. 17 tahun. Iya, dari SMA sudah bisa tuh. Oke. Jadi mungkin nanti Tribuners yang baru nih legal ya istilahnya. 17 tahun boleh juga ikut kegiatan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan ini batasannya sampai 40 tahun nih. Ya udah, kalau ntar 41 tahun berarti udah bergabung ke Aisyah nih. Betul sekali. Jadi kalau sudah sebenarnya sih sekalipun belum berusia 40 tahun lebih itu sudah bisa bergabung ke Aisyah juga. Karena gitu ya? Di Aisyah sendiri itu menganut paham seperti ini, sebelum patah sudah tumbuh. Artinya kami sebenarnya ini Nasyatul Aisyah itu kan Nasya itu kan tunas ya Aisyah. Jadi memang kami adalah persiapan untuk Aisyah masa depan. Jadi memang itu proses regenerasi dan kaderisasinya itu berkesinambungan. Seperti itu. Jadi sekalipun misalnya saya nih masih jadi ketua Nasyatul Aisyah, tetapi saya sudah bergabung di struktural Aisyah juga sebagai bakal calon pimpinan-pimpinan di Aisyah ke depannya. Insya Allah seperti itu ya. Amin. Dan kalau misalnya untuk Yunda dan sendiri nih, kalau kita berbicara tentang kilas balik nih, mulai aktif kan ya tadi disampaikan harus ada gerakan-gerakan masif nih dari kaum perempuan, dari muda juga. Nah kalau Yunda Darna sendiri itu di usia berapa sih mulai dan hingga saat ini gitu? Sebenarnya kalau secara struktural ya, atau mengenal mungkin secara mengenal tidak secara struktural atau legal kepengurusan, mengenal Nasya itu sudah lama sejak dari usia SMP, malah sejak kita bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kita sudah mengenal gerakan-gerakan Nasyatul Aisyah hingga pada saat kalau tidak salah itu sekitar tahun 2008 itu saya sudah bergabung di Nasyatul Aisyah. Jadi masih sangat belia sekali. Masih masa kuliah seperti itu, kita sudah ditarik-tarik tuh sama kakak-kakak. Ayo ikut kegiatan ini. Itu secara tidak langsung bahwa kami juga sudah bagian daripada anggota Nasyatul Aisyah, sekalipun secara resmi itu tidak ter-SK-kan dan tidak masuk dalam struktural. Ya, tapi kan proses kaderisasi di Muhammadiyah itu sendiri itu ya bukan berarti kita harus mengikuti pelatihannya yang formal, tetapi kalau misalnya kita sudah sering bergabung, sering bersama dengan teman-teman di Muhammadiyah atau di Nasya itu adalah proses kaderisasi sudah mulai jalan di situ. Pasti berjalan juga ya sering waktu gitu. Bagaimana mungkin sering sharing atau kumpul-kumpul bahkan ada pertemuan-pertemuan itu juga secara tidak langsung udah menjadi bagian gitu. Iya, betul sekali. Dan itu dirasakan oleh Yunda Hajar. Iya, betul. Kalau saya dari masa kuliah. Iya, masa kuliah itu bergabung Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian dari komisariat itu maksudnya berada di lingkungan kampus kemudian pimpinan cabang di kabupaten kota, kemudian DPD daerah itu wilayah Sulawesi Selatan, baru kemudian ditarik ke Nasyatul Aisyah untuk transformasi kader. Ditarik. Jadi di Muhammadiyah itu ada istilah transformasi kader supaya memang berkesinambungan kaderisasi kita. Jadi kalau idealnya transformasi kader itu memang diawali dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu lingkupannya itu pelajar dan remaja. Kemudian ketika jadi mahasiswa ada yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Kemudian ini masih bergabung laki-laki dan perempuan istilahnya. Terus nanti setelah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu nanti terpisahnya kita itu dengan laki-laki, ya mungkin karena orientasi gerakannya sudah berbeda juga karena usianya juga sudah mulai matang, ya jadi dipisah lah ini. Yang tadinya sama-sama dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang perempuannya ke Nasyiah deh, yang laki-lakinya ke Pemuda. Pemuda dulu. Pemuda dulu. Seperti itu. Jadi memang betul-betul transformasi kaderisasinya itu idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa teman-teman yang lain itu tidak bisa bergabung di Nasyiah atau Pemuda, ya mesti tidak melalui transformasi kader. Ada juga yang tiba-tiba di kader di Nasyiah. Bisa seperti itu? Bisa banget Mbak. Bahkan justru kaderisasinya itu pun tidak mesti formal. Jadi ada istilah kaderisasi formal dan ada istilah kaderisasi non formal. Saya Kavio nih, itu sepakat dengan visi misi Nasyiatul Aisyah. Itu boleh diklaim sebagai kader Nasyiatul Aisyah. Iya, seperti itu. Jadi sangat mobile sekali ya. Tidak ada pakem gitu ya istilahnya. Jadi kan biasa ada juga organisasi nih yang harus kaderisasinya dari awal gitu, dari nol. Nah, tapi ini agak sedikit fleksibel nih ya. Oke. Dan kalau berbicara tentang visi misi, apakah mungkin ini juga sejalan atau mungkin ada perbedaan dari organisasi yang ada di Muhammadiyah sendiri? Sebenarnya orientasinya kalau visi misi kan visi misi Nasyiatul Aisyah sebenarnya itu adalah bagaimana bisa mencapai tujuan Muhammadiyah secara universal. Jadi visi misi spesifik Nasyiatul Aisyah itu adalah terbentuknya putri Islam yang berguna bagi keluarga, bagi agama, bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan semua organisasi otonom itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dipikir segmentasinya kita beda, iya kan? Segmentasi perempuan, segmentasi pemuda, segmentasi mahasiswa, segmentasi pelajar, tetapi tujuan utamanya adalah tujuan Muhammadiyah. Ada satu corong gitu ya, yang sama tujuannya gitu. Jadi segmentasi kita yang membedakan gerakan dan orientasi kita. Karena kan pasti beda ya orientasi gerakan pemuda dengan orientasi gerakan Nasyiah. Begitu juga di mahasiswa dan pelajar itu pasti beda-beda. Berarti yang sedikit banyak membedakan dari Nasyiah ini adalah salah satunya pemberdayaan perempuan gitu ya. Dan yang perlu kita mungkin pertanyakan juga nih, mumpung ada Yunda Darna dan juga Yunda Hajar, boleh bantu kami nih, mungkin kalau dari segi kita bersama ketahui ya, secara nasional kita kan tahu nih, salah satu permasalahan perempuan itu baru-baru ini kita sering melihat banyak pemberitaan adalah selingkuh lah mungkin ya, kita maksudnya secara general kita pasti akan bahas ke arah sana. Kemudian adanya mungkin kekerasan. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, mungkin fenomena apa yang paling banyak dan paling besar terjadi? Kalau dari kacamata dan analisa kami ya, kajian kami di Nasyiatul Aisyah, sebenarnya kalau berkaitan dengan permasalahan perempuan itu hampir semua masalah itu kena dampaknya pasti perempuan. Benar. Kesehatan itu pasti juga berdampak pada perempuan, persoalan masalah pendidikan itu pasti akan berdampak pada perempuan, persoalan kekerasan dan persoalan-persoalan sosial lainnya itu pasti berdampak pada perempuan. Tidak ada persoalan di negara kita ini atau di Sulawesi Selatan secara spesifik itu tidak berdampak pada perempuan, karena kita bagian daripada elemen masyarakat ya, sehingga memang ya mau tidak mau mesti harus ada komunitas atau harus ada gerakan yang bisa paling tidak itu sebagai media untuk melakukan upaya preventif, upaya pencegahan atas keterdampakan dari persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar kita di Sulawesi Selatan. Anggaplah misalnya persoalan kekerasan perempuan yang viral akhir-akhir ini, bukan sebenarnya sih akhir-akhir ini Kavio, itu sudah terjadi, itu kekerasan perempuan itu layaknya fenomena gunung emas. Ketika jauh itu tidak kelihatan, tapi ketika di depan mata itu ternyata begitu besarnya itu, begitu luasnya itu persoalan itu, apalagi persoalan kekerasan perempuan ya, ini sangat berdampak sekali dan efeknya itu sangat luar biasa sekali ketika itu tidak tertangani. Nah, Nasyiatul Aisyah dengan gerakan membentuk putri Islam yang bermanfaat
ya, yang berguna, tentu ini harus memberikan edukasi-edukasi. Gerakan-gerakannya itu yang kita biasa sebutkan sebagai dakwahnya. Baik. Itu dakwahnya Muhammadiyah dan dakwahnya Nasyiatul Aisyah itu memang yang fokusnya adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam hal ini kita melakukan gerakan-gerakan edukasi yang positif, ya minimal lah teman-teman di Nasyiah atau orang-orang yang di sekitar kita itu tidak menjadi korban dari perilaku-perilaku negatif. Ya, salah satunya adalah kekerasan perempuan ini. Sehingga memang kita tidak pernah berhenti untuk melakukan gerakan-gerakan edukasi. Salah satunya nanti adalah bagaimana membangun konsep bersama. Nanti di Muskerwil juga nih akan dibahas ya. Akan dibahas. Ya, kita akan membangun konsep bersama bagaimana kemudian Nasyiah itu kemudian tidak berhenti dan tidak hanya berada di permukaan, jadi harus turun ke akar rumput untuk memberikan edukasi yang bermanfaat sehingga masyarakat kita terkhusus perempuan dan anak ini tidak menjadi korban-korban kekerasan yang negatif, kekerasan baik anak dan perempuan, sehingga kita bisa menjadi bagian daripada elemen masyarakat sebagai pencegah untuk tindakan-tindakan seperti itu. Baik. Lantas mungkin kalau ketika sudah ada di depan mata gitu ya, dari Nasyiah sendiri mungkin adakah langkah solutif begitu bagi perempuan untuk bisa bagaimana terus berjuang akan hak-haknya gitu? Iya, tentu. Ini juga sangat fenomena terkait dengan perempuan menyuarakan haknya ya, karena sangat susah ya. Banyak hal-hal yang mengikat perempuan terkhusus di Makassar sendiri di Sulawesi Selatan dengan budaya budaya patriarki, budaya malu, itu masih belum bisa ditempatkan. Patriarki itu harusnya di mana, malu itu harusnya di mana, sehingga mereka terkungkung dengan kekerasan-kekerasan, ya menjadi sekali jadi korban bisa jadi 2 kali, hingga keterusan, hingga berulang kali itu karena mereka tidak berani speak up. Itu kelemahan kita, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan haknya sendiri, bahwa mereka berhak untuk dibela dan berhak mendapatkan pembelaan. Satu poin yang membuat mereka seperti itu, edukasi. Mereka tidak terpapar edukasi yang tepat. Iya, mereka hanya terpapar edukasi patriarki, malu. Kalau kita ungkap persoalan ini keluarga aib. Ya, padahal itu bukan edukasi yang benar itu. Edukasi yang benar adalah mereka harus paham bahwa diri seorang perempuan itu berharga, mereka berhak mendapatkan pembelaan baik dari keluarganya, orang lain, apalagi pemerintah. Itu yang terus kami dorong, bagaimana perempuan memiliki keberanian dengan edukasi-edukasi yang positif. Seperti itu, berarti mungkin salah satu cara untuk mendorong atau juga membantu nih ya, selain tadi ada pencegahan atau mungkin langkah-langkah solutif yang sudah dihadirkan, apakah mungkin ada korelasi nih antara edukasi dan juga Departemen Dakwah mungkin? Kalau Yunda Hajar mungkin boleh bantu kami juga sampaikan sebenarnya program yang sudah ada mungkin dari yang kelanjutan dari yang disampaikan Yunda Darna, seperti apa mungkin program yang sudah hadir di tengah masyarakat nih? Iya, kalau bidang dakwah sendiri itu karena Nasyiatul Aisyah orientasinya perempuan dan anak, menguatkan keluarga muda tangguh, kami merancang program di bidang dakwah itu, jadi ada edukasi yang rutin dilaksanakan, itu disasar pengurus pimpinan daerah Sulawesi Selatan, juga undangan umum. Jadi itu yang rutin dilaksanakan edukasinya. Selain dari itu, kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus kekerasan gender berbasis online. Nah, ini mungkin yang tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa. Seperti apa tuh? Gender berbasis online? Iya, kekerasan gender berbasis online. Seperti mengirim teks-teks seksual atau gambar-gambar itu yang dan tidak sebagainya. Senonoh gitu ya. Yang tidak sepantasnya gitu. Iya, betul. Korbannya itu kalau usia perempuan, usia anak itu kan bisa menimbulkan traumatis. Benar. Mentalnya terganggu. Iya. Atau sampai ke hal yang paling fatal itu adalah bunuh diri. Nah, itu yang tidak disadari oleh banyak orang, betapa berpengaruhnya gerakan perempuan terhadap
sosial, ketimpangan sosial ini. Karena kan gerakan perempuan ini berusaha menyeimbangkan. Istilahnya kalau pesawat kalau oleng ya bahaya. Ya, kita harus seimbang balance harus balance antara kesalingan laki-laki dan perempuan. Nah, kesalingan inilah yang terus kita kejar. Bagaimana aktivis-aktivis perempuan, utamanya Nasyatul Aisyah, terus menyasar, memeluk perempuan bahwa hey, bangun, ya, hey, sadar, ya harus bergabung atau harus aktif, harus menyuarakan diri, ya, gitu dan sebagainya. Ya, bidang dakwah ada program rutin yang di terus Pandritana, terus flyer online yang dibantu oleh bidang lain. Nah, itu jadi memang sudah berbasis online juga gitu ya. Jadi bukan hanya ketika bertatap muka baru ada kegiatan, tapi juga bagaimana kita sudah menyasar ke transformasi digital juga ya. Oke. Dan mungkin kalau berbicara tentang Muskerwil pertama atau ke-1 ini, ya tentunya kan kalau berbicara tentang perdana nih, musyawarah kerja wilayah perdana, lantas menjadi pertanyaan untuk periode nih. Kita mungkin boleh bahas sedikit terkait periode Yunda Darna. Kalau berbicara tentang periode, lantas kepengurusan periodenya Yunda Darna ini udah berapa lama? Ya, jadi kalau di periode kami itu kan diawali dari periode 2022 sampai 2026. Jadi satu periode itu 4 tahun. Mulai dari pusat sampai ke ranting itu 4 tahun. Karena memang kenapa 4 tahun orang bilang kok lama ya? Karena memang orientasi gerakan kita itu kalau sebentar itu kayak tidak ada hasil gitu, tidak ada evaluasi, tidak jelas input dan outputnya. Nah, kalau untuk periode kami ini itu sudah berjalan 2 tahun. Iya. Jadi ini adalah periode evaluasi 1 tahun, setengah. Ya, jadi di mana orientasi dari Muskerwil itu sendiri adalah memang evaluasi program dan menyatukan visi misi. Jadi kami itu punya konsep struktural atau kepengurusan di periode ini memang adalah di tahun pertama itu memang membuat konsep gerakan, ya, kemudian diakhiri dengan evaluasi tahunan. Jadi nanti Muskerwil sebenarnya itu adalah bagaimana yang pertama itu adalah evaluasi program berjalan, kemudian konsolidasi organisasi. Nah, kalau mungkin berbicara tentang evaluasi itu mungkin sedikit sederhana ya, karena mungkin hanya berbicara jalan tidaknya ya, tapi yang paling penting dari Muskerwil sebenarnya ini adalah konsolidasi organisasi. Nah, konsolidasi organisasi di sini adalah karena kita ini mempertemukan semua pimpinan daerah di seluruh Sulawesi Selatan. Ya, ada 26 pimpinan daerah di Sulawesi Selatan, jadi melebihi kuota kabupaten kota ya. Harusnya 24 ya, 24 kabupaten kota. Tapi ada 26. Kami justru lebih, Muhammadiyah justru lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa masifikasi gerakan kita memang cukup masif sampai ke akar rumput. Nah, jadi nanti kita akan bertemu ini menyatukan konsep. Nah, konsepnya tentu adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dan membangun program-program gerakan-gerakan bagaimana kemudian nasiah untuk bisa menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana memberdayakan perempuan dari semua sisi, bukan hanya dari pendidikan, bukan hanya dari kesehatan, sosial, tapi semua sisi. Ya, itu kan tergambar dari departemen-departemen kita yang ada di struktural itu, bahwa memang kalau berbicara perempuan, nasiah itu kan gerakan perempuan, tapi kok luas ya? Ya emang seperti itu. Ya, jadi kita itu bukan hanya berbicara tentang ini perempuan secara identik saja ya secara spesifik, tapi memang karena kami menganggap bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa persoalan perempuan itu masuk di semua lini. Benar. Ekonomi itu pasti sasarannya perempuan. Pendidikan itu pasti sasarannya perempuan. Jadi memang disinilah konsolidasi organisasi inilah kita akan mengkonsep satu gerakan sekaligus menularkan gerakan-gerakan yang sudah kita konsep di wilayah ini untuk bisa tertularkan ke daerah. Jadi nanti nih di Muskerwil ini Ketua Panitia ini sudah merancang sedemikian rupa acaranya ini, bagaimana kita bisa meluncing beberapa lah program-program yang edukatif, yang bermanfaat, yang bisa ditularkan ke daerah-daerah, sehingga itu menjadi
program bersama bahwa menunjukkan bahwa kita punya visi dan misi bersama di Nasyiah seperti itu. Jadi ada dua yang perlu saya highlight dan maksudnya ada satu yang perlu saya highlight dan juga kemudian yang kedua adalah langsung mempertanyakan ke ketua panitianya. Yang pertama adalah yang perlu di-highlight adalah menjadi perempuan itu susah. Itulah. Karena ya yang merasakan yang bisa tahu rasanya gitu ya. Dan untuk pertanyaan kedua adalah memang yang perlu dipertanyakan adalah nantinya sebagai ketua panitia Yunda Hajar mungkin memprioritaskan apa saja nih? Memprioritaskan apa saja nih? Oke. Jadi kami dari tim panitia Musyawarah Kerja Wilayah 1 Nasyiatul Aisyah Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan seperti yang di-highlight Kak Darna tadi itu yang paling sentral atau poin di Mushkerwil itu adalah konsolidasi organisasi. Jadi semua daerah merembukkan, jadi ada progress report terlebih dahulu setiap daerah. Nah, dari situ dievaluasi kira-kira 2,5 periode ke depan apa-apa yang mau direncanakan dari hasil evaluasi itu. Jadi itu programnya. Program yang baik dilanjutkan, iya, yang kurang apa yang harus ditambah. Jadi seperti itu. Gimana standar menentukan baik tidaknya nih? Apakah mungkin ada penilaian sendiri gitu mungkin ya? Pastinya ada yang sudah menjadi ketentuan gitu ya dari pusat sendiri atau mungkin dari wilayah sendiri nih, Sulawesi Selatan sendiri seperti apa mungkin nanti ketika program itu layak tidaknya mungkin dilanjutkan gitu, berapa persen mungkin? Iya, sepertinya tidak ada layak atau tidak layak, tapi efektif. Efektif. Apakah menggunakan potensi pimpinan daerah atau pimpinan wilayah secara maksimal, kemudian dampaknya terasa dan sebagainya, itu bisa dinilai dari situ. Iya, dampaknya kepemimpinan daerah dan juga efektif atau efisiennya program tersebut. Berarti untuk tanggal Mushkerwilnya sendiri itu di tanggal berapa? 23 sampai 25 Agustus 2020. Dan akan berlangsung di Kabupaten Pinrang. Nanti mungkin ada pertanyaan nih, kita nggak tahu nih ya, siapa tahu ada Tribuners yang tertarik. Apakah ini terbuka untuk umum? Iya, kalau Mushkerwil karena sifatnya internal, jadi itu internal pimpinan wilayah dan seluruh pimpinan daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, kalau untuk umumnya ada parenting talk. Insya Allah ada kegiatan selingan, kegiatan pendukung parenting talk. Jadi semua yang bisa join hadir di kegiatan tersebut bisa. Utamanya teman-teman di Kabupaten Pinrang boleh banget karena kami akan menghadirkan edukasi terkait dengan perempuan dan anak dari kesehatan, kemudian dari praktisi juga. Jadi ada juga sesi umumnya gitu. Selain dari sesi internalnya yang tadi akan ada evaluasi dan report ya, proses report dan evaluasi. Kalau untuk berbicara tentang ini menyongsong nanti di tanggal 23 nanti akan mulai. Tentunya kan ada banyak, maksudnya ada beberapa rintangan nih yang hadir. Pasti ya, ketua panitia langsung gitu ya. Ya, mungkin boleh dibagikan sedikit nih. Dan juga pastinya dari setiap tantangan yang ada, rintangan yang ada langkah solutifnya juga pasti yang hadir. Sip. Oke, untuk di bagian internal sendiri, karena latar belakang pimpinan dan pengurus Nasyiatul Aisyah itu kompleks sekali ya. Ada yang dosen, kemudian ada yang guru, ada yang praktisi. Otomatis untuk mengumpulkan mereka menjadi satu kepanitiaan itu menjadi tantangan tersendiri. Iya, itu tantangan di internal. Kemudian eksternalnya karena sosialisasi Nasyiatul Aisyah ini kami tidak dapat mempresentasikan masyarakat Sulawesi Selatan itu taunya pimpinan wilayah itu sejauh mana. Jadi kami tantangannya adalah memperkenalkan kegiatan atau proposal yang kami bawa itu ke pemerintahan, ke swasta dan sebagainya, itu disambut, ada yang disambut dengan baik. Ada disambut dengan ini apa ya? Masih mempertanyakan. Iya, karena nama pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Sulawesi Selatan itu masih perlu untuk
digaungkan gerakan perempuan muda. Berarti gitu. Semoga dari tayangan ini juga bisa membantu Bisa. gitu ya, memberikan informasi tadi yang seperti Vio sampaikan, tentunya bisa menjadi edukasi dan juga bahkan sumber inspirasi bagi kita semua gitu. Iya, tim panitia wah sangat bekerja keras sih di musyawarah kerja wilayah ini. Iya, dari panitia wilayah dan panitia lokal. Nah, ada panitia Berarti lokal. lokalnya ini di Pindrang sendiri. Di Pindrang sendiri. Yang saya pikir sangat suportif untuk kegiatan ini. Dari ketua panitia sampai jajarannya wah sangat memberikan kami ruang ya. Iya, betul. Berarti kalau dari jenis dukungan mungkin ya, kalau kita membahas atau selaraskan dengan statement terakhir Yunda Hajar, tentunya sebenarnya dukungan seperti apa yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa bagaimana memberhasilkan atau mengimplementasikan apa-apa yang diinginkan dari PW sendiri, perwakilan wilayah sendiri untuk bisa program-programnya berjalan dengan lancar nih. Oke, nah kalau berbicara masalah program supaya lancar itu di tim kepanitiaan sudah ada tim materi. Nah, tim materi ini menyusun secara administratif semua laporan dari setiap departemen di pimpinan wilayah, juga konsep-konsep seperti apa di dalam persidangan. Nah, apa yang dibutuhkan tentu dari sisi materi dan non materi ya. Kalau materi ya kami sangat butuh dukungan dari pemerintah Kabupaten Pindrang, karena saya pikir apa yang kami bawa, visi apa yang kami bawa itu sejalan dengan visi PBB seperti SDGs poin 5 tentang pemberdayaan perempuan dan anak, itu menyasar seluruh pemerintahan dan swasta. Pemerintahan dan swasta punya visi untuk memberdayakan perempuan dan bagaimana anak-anak itu sejahtera. Makanya pimpinan wilayah sangat berterima kasih atas dukungan materi dari pemerintah, swasta maupun dari orang tua kami sendiri, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah. Gitu. Kalau non materi tentu sumbang saran. Nah, sumbang saran ini dikumpulkan di tim materi. Oke. Itu karena ada timnya tadi ya, iya, sudah terbentuk. Oke. Kalau dari Yunda Darna sendiri mungkin kalau berbicara tentang meningkatkan partisipasi, itu kan kalau tadi panitia sendiri atau ketua panitia tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana mungkin form atau format-format yang dibentuk nih agar bisa berhasil atau membuat Muskerwil nantinya berhasil. Kalau dari Yunda Darna sendiri, apakah mungkin ada yang sudah dilakukan gitu selaku ketua pimpinan wilayah gitu untuk bagaimana mengajak nih atau juga meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat nih? Ya, jadi kalau berbicara tentang nasihat secara umum ya, saya adalah penanggung jawab sebenarnya secara keseluruhan ya. Sebagai ketua ya harus bisa menyimpan di pundaknya tanggung jawab itu, apalagi Muskerwil satu ini sudah min 4 hari lagi. Hal yang saya bangun di awal itu sebenarnya kepada seluruh tim panitia maupun pimpinan yang lain itu adalah bagaimana tetap menjaga kesolidan. Itu yang pertama. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah salah satu kunci utama untuk bisa kita bekerja secara cerdas ya dalam kepanitiaan ini dan juga pimpinan-pimpinan yang lain. Yang kedua adalah saya di awal sekali dalam kepanitiaan itu di rapat panitia saya menyampaikan pesan-pesan yang mungkin remeh-temeh ya, tapi menurut saya ini hal yang sangat suportif dan penting sekali. Teman-teman dalam keadaan apapun mari kita jaga kewarasan mental kita. Psikis itu sangat berpengaruh sekali, sehingga selelah-lelah apapun ya kita harus tetap ini ya, karena kan maklumlah kalau berkegiatan skala besar menurut kami tingkat ini kan permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah itu adalah gesekan-gesekan, sehingga pesan-pesan normatif saya ya mari kita tetap menjaga, kalau misalnya ada gesekan-gesekan sedikit itu adalah normalnya karena mungkin dalam keadaan lelah. Nah, untuk partisipasi kepada seluruh pimpinan daerah sendiri itu ya kami di tim sekretariat itu atau di bidang umum itu sudah jauh, beberapa bulan itu sudah mensonding tentang Muskerwil ini, mulai dari memberikan maklumat untuk kepada pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten kota yang bersedia menjadi tuan rumah. Kemudian memberikan maklumat pertama terkait dengan
sounding awal pelaksanaan Muskerwil, kemudian maklumat kedua terkait dengan prasyarat mengikuti peserta mengikuti Muskerwil, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka mendaftarkan. Jadi memang sangat kompleks ya kerja-kerja kami. Saya sendiri sebagai ketua dalam hal ini, sebenarnya kalau dibilang rumit, saya merasakan kerumitan mereka bekerja, tapi saya sendiri itu menikmati. Justru mungkin orang-orang yang terbiasa dengan aktivitas-aktivitas seperti itu sebenarnya nikmat dan enjoy banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin karena kita sudah terbiasa, emosional kita sudah terbangun. Satu hal yang saya harus jaga adalah, saya secara pribadi nih, saya harus jaga adalah saya tetap harus menjaga balance-nya emosional mereka. Benar. Itu yang sangat penting. Jadi saya itu pribadi tidak pernah mengatakan, oh wah kok ini tidak beres. Itu yang harus dijaga. Dan ini hal yang kecil, tapi kadang kalau di dalam sebuah komunitas ini, kalau ego kita terlalu nomor satu kan. Iya, itu nggak benar. Dalam sebuah kerja-kerja timnya itu nggak benar. Saya nggak pernah mengatakan, loh ini kok nggak beres. Paling tidak saya memberikan pilihan-pilihan kata, ya bahasa-bahasa instrumen yang sesungguhnya saya ingin mempertanyakan sesuatu. Baik. Seperti itu Kak Vio. Jadi ternyata ya, aku baru tahu. Itu mungkin saya melihat bahwa ini adalah salah satu seni kepemimpinan yang harus dimiliki oleh semua orang. Benar. Karena saya yang basic kepemimpinannya itu mungkin sudah bukan tapi terbangun mungkin dari awal itu paling tidak saya harus belajar dong dari pengalaman kepemimpinan. Saya mungkin pernah berada di posisi pemimpin yang mengedepankan ego, mengedepankan bahwa penekanan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mempelajari proses-proses kepemimpinan yang saya lewati bahwa cara kerja yang seperti ini tuh tidak efektif. Ada yang harus berubah. Iya, harus ada yang berubah dalam proses kepemimpinan. Ini juga menjadi bagian yang seharusnya poin penting yang harus dipelajari bagi semua pimpinan kalau saya, dan itu menjadi hal yang penting yang hanya didapatkan ketika kita berkomunitas. Dan itu sulit didapatkan di tempat lain. Tapi kalau kita tuh terbiasa untuk kerja tim, kita pasti akan tahu ketika saya menggunakan bahasa penekanan seperti ini hasilnya nggak efektif. Benar. Kalau saya menggunakan bahasa yang seperti ini itu hasilnya efektif. Jadi pada dasarnya saya sering menanyakan hal-hal yang pada dasarnya saya ingin jawaban pasti, tapi saya menggunakan bahasa instrumen yang lebih persuasif mungkin. Gimana nih kalau misalnya memang kita, sebagai contoh di Kak Vio ya, untuk kepastian misalnya narsum kita, gimana nih kalau memang kita nggak bisa pastikan narsum kita sampai tanggal ini, kita reposisi aja ya. Itu kan sebenarnya saya ingin menekan panitia, tapi saya memberikan bahasa instrumen yang tidak, kok ini belum itu kan kok ini belum beres ya, itu nggak benar itu menurut saya. Jadi itulah pelajaran-pelajaran bermakna yang saya dapatkan selama berkomunitas, dan itu tidak didapatkan di tempat lain Kak Vio. Hanya mungkin salah satunya mungkin di Nasyiatul Aisyah seperti itu. Apalagi kalau perempuan, itu kan sedikit balance. Kalau komunikasi itu ada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu lebih mudah untuk mengarahkan. Ya karena kekuatan kita berbeda, tapi kalau perempuan sama perempuan semua Kak Vio itu biasanya ada yang baperan. Itu. Ya kan soalnya perempuan itu ada yang lebih lembut gitu lah rasanya. Luar biasa sekali, dan saya sebagai penanggung jawab di sini ya harus bisa menguasai semua bagaimana karakter ya. Itu mungkin sih tantangan saya sebagai seorang ketua. Selebihnya sih saya melihat kapasitas tim panitia saat ini luar biasa sekali dinahkodai oleh Yunda Hajar ini, ditambah tim-tim yang lain itu sangat masif sekali. Ya, itulah sebuah keuntungan pengalaman yang saya dapatkan di sini. Saya melihat ada kerja tim yang cerdas di sini. Sehingga support saya makasih kerja cerdasnya tim panitia. Hanya itu yang saya bisa untuk mensupport secara psikis mereka. Ya, selebihnya mungkin kalau ada hal-hal yang lebih itu menjadi urusan saya secara pribadi seperti gitu ya? Pribadi. Iya. Dan juga satu yang pasti Yunda Darna adalah sudah menemukan kepastiannya ya. Iya. Karena kan perempuan butuh yang pasti-pasti. Betul sekali. Oke, mungkin kita ke arah closing statement lagi nih. Tentunya kita mau mendengar dua closing statement dari dua narasumber kita juga. Mungkin dari Yunda Darna dulu nih. Bagaimana mungkin harapan dari adanya Muskerwil ini, dan juga secara khusus nih untuk Nasya sendiri, bagaimana masa depannya dengan adanya perubahan sosial mungkin dan juga tantangan-tantangan yang ada. Ya. Silakan.
Jadi untuk harapan saya di Muskerul ini tentunya berjalan dengan lancar ya, sukses ya. Semua elemen itu bisa berpartisipasi dan bekerja sesuai dengan porsinya. Itu. Kemudian harapan yang kedua untuk Muskerul ke depan ini karena akan mempertemukan ratusan kepala bukan hanya di tingkat wilayah dan saya yakin ratusan kepala ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itu saya tidak meragukan potensi-potensi pimpinan-pimpinan Nasyia itu di wilayah dan daerah itu adalah potensi-potensi terbaik dari perempuan yang ada sehingga bisa menghasilkan garis-garis kebijakan organisasi yang positif yang memberikan dampak yang baik bukan hanya untuk Nasyia sendiri tapi seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk Nasyia sendiri itu harapan saya adalah bisa membawa perempuan-perempuan Nasyia dan perempuan-perempuan yang lain menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang bisa menjaga dirinya, perempuan yang bisa memberikan edukasi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, mungkin secara spesifik menjadi agen lah di tengah-tengah masyarakat, agen kebaikan ya apapun itu dan dimanapun itu, karena memang langkah awal dari gerakan Nasyiatul Aisyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu akar dari gerakan Nasyia adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi dakwahnya itu tidak pilih-pilih. Kapan, di mana kaki berpijak, maka disitulah Nasyia memberikan manfaat. Dan kapan, ya itu tergantung dari di mana dia, kapan itu tidak ada ruang dan waktu. Pokoknya tidak terbatas gitu. Iya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pokoknya yang kita pikirkan ini adalah bagaimana bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Amin. Terima kasih Yunda Darna atas closing statement-nya yang tentunya menggugah juga perasaan kita agar bisa juga lebih aktif lagi dimanapun dan kapanpun, tanpa melihat mungkin kita saat ini berada di sini kayaknya kita harus gini, tapi paling tidak kita akan menjadi agen perubahan dan menjadi lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Yunda Darna, dan sebagai closing statement terakhir kita persilakan juga buat Yunda Hajar untuk bisa memberikan closing statementnya, bagaimana harapan terkait Muskerul ini secara lebih khusus deh. Silakan. Oke, terima kasih Kak Bio. Nah, karena kita berbicara tentang musyawarah kerja wilayah, maka yang paling penting adalah kebijakan apa yang akan kita ambil atau langkah apa berikutnya yang kita ambil. Nah, untuk menentukan langkah kita harus duduk dengan benar artinya latar belakang kita ke musyawarah kerja itu sudah mantap gitu, big why-nya itu sudah dapat dari pimpinan daerah. Nah, harapannya payung-payung di setiap pimpinan daerah itu bisa dibawa ke pimpinan wilayah. Maksudnya payung adalah setiap kebijakan yang ada di daerahnya masing-masing pasti berbeda, dan program-program dari internal Muhammadiyah juga ada, program pemerintah juga ada, maka efektifnya musyawarah kerja itu mengawinkan apa yang ada dari Muhammadiyah dan dari pemerintah, kemudian lebih kompleksnya lagi kita menyasar kepada perempuan dan anak. Jadi supaya gerakan lebih efektif, maka jalannya harus disesuaikan dengan visi misi Muhammadiyah, Aisyah, dan juga pemerintah daerah. Baik, dan nantinya akan pertemuannya di musyawarah kerja wilayah untuk setiap cabang atau juga bahkan ranting ya yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Yunda Hajar juga atas closing statement-nya. Sekali lagi terima kasih juga buat Yunda Darna sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya bisa langsung mampir bersama kita, dan semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi Tribuners dan juga kita semua, dan juga memberikan kontribusi positif bagi kita semua di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu juga buat Yunda-Yunda sekalian. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas. Tentunya sekali lagi semoga informasi yang kami berikan ini bisa berdampak positif bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorina Nazaretno mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.